Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hai anak-anakku yang hebat dan cerdas. Pernahkah kalian mengukur panjang dari sebuah bolpen atau sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Pasti pernah, bukan? Namun pernahkah kalian mengukur diameter dari sebuah pipa atau bolpen dengan menggunakan penggaris? Pasti kalian akan mengalami kesulitan. Nah, tahukah kalian bahwa ada sebuah alat ukur yang dapat mengukur ketiga hal tersebut dengan teliti? Setelah mempelajari materi kali ini, kalian akan mengenalnya sebagai jangka sorong atau vernier caliper. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu jangka sorong atau vernier caliper? Yang kedua, apa saja bagian-bagian dari sebuah jangka sorong? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong? Untuk menjawab semua hal di atas, marilah kita saksikan dan amati dengan seksama video berikut. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini, ya. Nah, ini kita jepit, ya kan? Kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini, ya. Nah kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah ini ya, Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah, seperti ini. Nah maka akan terukur. Oke teman-teman, jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah kita menggunakan skala yang bawah saja supaya, karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah seperti ini. Ya teman-teman bisa lihat ya. Nah sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih, 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih ini nilainya 65, ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya.
Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan dan mengamati video pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa jangka sorong adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari sebuah lubang dengan cukup akurat dan teliti, yaitu sampai ketelitian 0,01 cm. Jangka sorong memiliki bagian-bagian utama, yaitu rahang tetap, rahang geser, dan stick depth yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Pada sebuah jangka sorong, di bagian rahang utama terdapat skala utama, sedangkan pada rahang geser terdapat skala nonius. Yang ketiga, untuk mengukur dengan menggunakan jangka sorong, kita harus mencatat angka yang tertera pada skala utama. Yang kedua, mencari skala nonius yang segaris dan berimpit dengan skala utama, kemudian mengkalikannya dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,01, dan yang terakhir adalah menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.